Baiklah, selamat siang Bapak dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori tumbukan pada laju reaksi dengan dosen pengampu Pak Rahadian ZMSI, dengan owner saya sendiri yaitu Sri Wahyuni Nebaho dengan NIM 19035055 dari Silvia Apendi NIM 19035051, Wardatul Hasanah dengan NIM 19035057, Yana Lendarwati dengan NIM 19035059, dan Yulinda Sari dengan NIM 19035061. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Lanjut slide-nya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama itu laju reaksi. Yang dimana yang perlu kita ketahui yaitu pertama pengertian dari laju reaksi tersebut, lalu faktor-faktor dari laju reaksi, lalu yang selanjutnya yaitu apa hubungan laju reaksi tersebut dengan teori tumbukan. Lalu kita pelajarilah teori tumbukan tersebut. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi. Untuk pengertian dari laju reaksi ini mungkin sudah sangat sering kita dengarkan. Ya di sini laju reaksi itu merupakan salah satu pokok bahasan yang sering kita jumpai dalam mata pelajaran kimia, yang dimana membutuhkan pemahaman makroskopik dan submikroskopik ataupun simbolik. Jadi kompetensi sangat diperlukan dalam keteraturan dalam sifat hidrokarbon atau termokimia dalam laju reaksi ini. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi dan penjelasan terhadap hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi terhadap mekanismenya dapat dipelajari dalam kinematika kimia, yang merupakan bagian dari kimia fisika. Karena adanya pergerakan molekul, ion atau elemen dalam mekanisme reaksi dan laju reaksi sebagai fungsi waktu, maka kinetika kimia yang merupakan sebagai dinamika kimia. Reaksi kimia dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Jadi kecepatan ini dari suatu reaksi tertentu pasti berbeda-beda. Beberapa reaksi dapat berlangsung sangat cepat. Misalnya, meledaknya suatu petasan yang hanya memerlukan waktu beberapa detik saja. Selain itu juga terdapat reaksi berlangsung sangat lambat. Contohnya itu pada proses perkaratan besi dan memudarnya warna pada baju, sehingga dapat disimpulkan ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kecepatan dari suatu reaksi tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat faktor-faktor dalam laju reaksi tersebut. Yang pertama itu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini sangat sering kita dengar atau sudah sering kita dengarkan bahwa faktor-faktor yang utama itu contohnya kan konsentrasi. Jadi semakin besar dari nilai konsentrasi suatu larutan, maka terjadinya reaksi juga akan semakin cepat. Begitu juga dengan suhu. Semakin tinggi suhu larutan tersebut, proses terjadinya reaksi tersebut juga akan semakin besar atau semakin cepat. Begitu pula dengan luas permukaan maupun katalis. Yang terlebihnya ini katalis, karena seperti yang kita ketahui apa fungsi dari katalis tersebut, yaitu mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi. Begitu untuk faktor-faktor dalam laju reaksi. Lanjut slide-nya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tumbukan. Jadi, dalam teori tumbukan dapat kita gambarkan seperti adanya pertemuan partikel-partikel reaktan sebagai suatu tumbukan. Pada proses tumbukan yang terjadi, di samping ada yang menghasilkan reaksi dan ada juga yang tidak menghasilkan reaksi. Jadi, tumbukan ini sangat berhubungan dengan laju reaksi tadi. Jadi, kalau dia terjadi reaksi, maka akan terjadi tumbukan. Tetapi kalau ada juga reaksi yang tidak menghasilkan tumbukan. Tumbukan terjadi dan bisa menghasilkan partikel reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Jadi efektifnya tumbukan ditentukan oleh faktor energi kinetik partikel atau molekul dan arah partikel. Hasil kali dari frekuensi dengan fraksi mol yang memiliki energi sama atau melebihi energi aktivasi menentukan laju reaksi kimia. Reaksi molekul yang teraktifkan biasanya sangat kecil, dan hal ini menyebabkan laju reaksi jauh lebih kecil daripada frekuensi tumbukannya itu sendiri. Jadi jika nilai energi pengaktifan semakin tinggi,
maka molekul yang teraktifkan akan semakin kecil, sehingga semakin lambat reaksi berlangsung. Ini dapat kita lihat pada persamaan berikut, yaitu A2 gas ditambah B2 gas akan menghasilkan 2AB gas. Lanjut slide-nya. Jadi berdasarkan teori tumbukan, dapat diasumsikan bahwa selama terjadinya tumbukan antar molekul A2 dan B2 akan mengakibatkan ikatan AA dan BB putus dan terbentuklah ikatan AB. Agar terjadi reaksi kimia, maka molekul-molekul harus mempunyai arah tertentu agar tumbukan yang terjadi juga efektif. Dapat kita lihat pada makalah yang sudah tersedia itu ada pada gambar 5. Dapat kita lihat bagaimana proses tumbukan itu terjadi. Diperoleh informasi bahwa umumnya lebih banyak jumlah tumbukan yang arah tumbukannya tidak memungkinkan terjadi reaksi daripada jumlah tumbukan yang memungkinkan terjadi reaksi. Hal ini mempunyai arti bahwa kecil peluang suatu tumbukan tertentu untuk menghasilkan reaksi. Lanjut. Nah, di sini dapat kita lihat suatu tumbukan yang dua jenis, yaitu tumbukan yang menghasilkan reaksi dan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi. Pada gambar A ini dapat kita lihat antara tumbukan AA dengan BB itu dia tidak menghasilkan reaksi karena AA-nya itu dan BB-nya itu tidak bereaksi, tetapi dia tetap pada berikatan AA dan juga BB-nya itu tetap berikatan pada B, sehingga ini merupakan bukan tumbukan yang efektif karena hasilnya tidak menghasilkan suatu reaksi. Sedangkan pada gambar B dapat kita lihat ketika suatu senyawa AA dan BB itu bertumbukan, maka akan terjadi tumbukan yang efektif, yang dimana A itu akan menjadi reaksi dengan B, yang terdapat dua tumbukan yaitu AB-AB. Hal ini dapat dipengaruhi juga karena energi pengaktifan yang saya jelaskan tadi. Lanjut slide-nya. Nah, jadi energi aktivasi atau EA itu adalah suatu energi minimum yang dibutuhkan supaya reaksi dapat berlangsung. Nah, jadi EA ini juga atau energi aktivasi ini berhubungan dengan suatu tumbukan yang efektif. Kalau energi minimumnya ini besar, maka suatu tumbukan itu akan berlangsung efektif dan menghasilkan suatu reaksi. Jadi energi aktivasi ini sangat berhubungan dengan tumbukan. Lanjut slide-nya. Nah, sedangkan ini contohnya untuk energi yang potensial, hubungannya antara reaktan, waktu, dan perubahan entalpi tersebut. Yang dimana dapat kita lihat di sini ada reaktannya, ada waktu, dan ada produk, yang dimana untuk garis horizontalnya itu menunjukkan suatu energi potensial, dan untuk yang horizontal itu menunjukkan suatu waktu. Yang dimana ketika reaktan diberikan suatu energi potensial pada waktu tertentu, dia akan mengalami perubahan entalpi dan juga menghasilkan suatu produk. Dan energi aktivasinya juga dapat kita lihat pada grafik tersebut. Lanjut slide-nya. Nah, sedangkan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam teori tumbukan. Jadi, sama seperti laju reaksi, bahwa tumbukan ini juga ada yang mempengaruhi kenapa dia terjadi tumbukan menghasilkan reaksi dan tidak menghasilkan reaksi. Yang pertama itu hubungan konsentrasi dengan tumbukan. Yang di sini itu konsentrasi dan luas permukaan, frekuensi tumbukan, dan reaksi bertambah cepat. Yang artinya ketika konsentrasi dan luas permukaannya besar, maka frekuensi tumbukannya akan besar juga, maka reaksi bertambah cepat dan tumbukannya akan terjadi ataupun efektif, yaitu karena menghasilkan suatu reaksi. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya itu pada gambar ini dapat kita lihat atau kita ilustrasikan itu pengaruh luas permukaan terhadap reaksi. Yang dimana ketika luas permukaannya semakin besar, luas permukaan dari suatu reaksi yang terjadi itu, maka
reaksi kimia itu juga akan terpengaruhi, yang dimana ketika luas permukaannya semakin besar, maka reaksi juga akan semakin cepat. Sedangkan untuk gambar di atas yaitu sebagai ilustrasi konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi. Dapat kita lihat di sini proses tumbukannya. Ketika konsentrasi rendah, maka proses terjadinya tumbukan itu juga akan semakin minim. Dapat kita lihat di sini dari beberapa proses ketika suatu senyawa kimia direaksikan, maka yang terjadi tumbukan itu hanya kecil begitu. Sedangkan untuk yang senyawa diberikan konsentrasinya tinggi, maka proses terjadinya tumbukan itu akan semakin besar dan dapat kita bedakan mana tumbukan yang paling sering terjadi antara konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi, yang pastinya konsentrasinya yang lebih tinggi. Begitu juga dengan luas permukaan yang untuk ilustrasi yang di bawah, ketika serbuk Fe dan batang Fe direaksikan dengan HCl, maka yang paling sering terjadi, yang sangat memiliki maksimal untuk terjadi tumbukan adalah batang Fe, karena luas permukaan dari batang Fe itu akan lebih besar daripada serbuk dari Fe tersebut. Maka hasil yang bereaksi juga akan semakin besar pada batang Fe. Lanjut. Lanjut slide-nya. Baiklah, demikianlah hasil dari pemaparan materi saya tentang hubungan dari teori tumbukan itu dengan laju reaksi, yang dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga akan mempengaruhi terjadinya tumbukan. Jadi semakin besar terjadinya laju reaksi itu, maka reaksi kimia akan semakin terjadi. Tapi dalam menghasilkan tumbukan ini ada yang tidak menghasilkan reaksi dan ada yang menghasilkan reaksi, tergantung dari faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbukan tersebut. Jadi untuk sesi sekarang saya berikan waktu kepada rekan-rekan semua untuk memberikan tambahan materi ataupun pertanyaan ataupun tanggapan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, penyaji. Silahkan kepada Yana Lindarwati. Perkenalkan, nama saya Yana Lindarwati, NIM 19035059. Jadi, tadi telah penyaji sebutkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, di sana salah satunya adalah katalis. Seperti yang kita ketahui bahwa katalis itu banyak juga macamnya. Bisakah penyaji menyebutkan apa saja jenis-jenis katalis itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, teman Yana. Jadi saya akan mencoba langsung menjawab ya. Seperti yang kita ketahui bahwa katalis itu adalah suatu senyawa kimia yang membantu terjadinya reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, untuk macam-macam katalis ini tentunya sangat banyak dan tergantung pada percobaan apa yang kita lakukan. Untuk katalis yang sangat sering kita jumpai, contohnya dalam suatu percobaannya itu contohnya amilum. Nah, amilum ini kan termasuk suatu enzim. Jadi yang paling banyak untuk katalis ini yaitu untuk enzim, karena di mana katalis ini untuk contohnya itu kan amilum. Amilum itu kan termasuk suatu enzim yang di mana dia itu membantu proses terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi. Lalu selanjutnya juga untuk asam juga bisa sebagai katalis yang dimana untuk membantu proses terjadinya reaksi ataupun mempercepat reaksi tersebut. Lalu untuk selanjutnya mungkin sangat banyak dan demikianlah untuk jawaban yang dapat saya berikan. Tapi yang contoh paling banyak itu enzim dan asam. Untuk nama-namanya mungkin saya belum bisa menyebutkannya satu persatu. Bagaimana dengan jawaban saya untuk teman Yana? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari penyaji. Saya sudah cukup paham. Terima kasih.
Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran? Izin bertanya ya. Kepada Yulinda Sari dipersilahkan. Di bagian jadi saya ingin bertanya, kan tadi di bagian faktor-faktor dalam laju reaksi itu ada luas permukaan. Jadi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kerja luas permukaan itu sehingga mempengaruhi dari laju reaksi tersebut. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari Yulinda Sari, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana cara kerja dari luas permukaan terhadap laju reaksi. Di sini saya akan mencoba menjawab, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa semakin luas permukaan suatu gimana ya, pengaruh luas permukaan ini terhadap laju reaksi kan akan mempercepat terjadinya reaksi kimia. Yang dimana semakin besar luas permukaan dari tempat terjadinya pelarutan itu kan, maka senyawa yang bereaksi itu juga akan semakin cepat karena dia akan permukaannya itu memiliki peluang akan semakin banyak bersentuhan. Jadi proses terjadinya reaksi kimia itu atau menghasilkan suatu tumbukan juga dia akan berpengaruh pada tumbukan. Dia itu peluangnya sangat besar. Jadi luas permukaan ini semakin besar, maka dia akan juga semakin mempercepat terjadinya reaksi kimia. Tetapi kalau contohnya dia kecil, maka proses terjadinya reaksi kimia itu juga akan semakin kecil. Contohnya tuh kan kalau dia serbuk Fe itu kan dia kan kecil tuh daripada batang Fe. Nah, maka ini dapat kita ilustrasikan contohnya kan, maka ketika HCl itu direaksikan dengan batang Fe, dia kan lebih cepat bereaksi daripada dengan serbuk Fe karena luas permukaan dari serbuk Fe itu kan pasti kecil karena dia serbuk berarti kecil, sedangkan batang Fe itu kan besar, maka terjadinya reaksi antara HCl dengan batang Fe pasti akan lebih besar daripada dengan serbuk. Yang dimana dapat kita ketahui dari contohnya nanti bahwa kita mengetahui terjadinya reaksi atau tidak kan, contohnya perubahan warnanya, lalu dia menghasilkan gas atau tidak. Nah, dari situ dapat kita lihat secara kasat mata bahwa dia terjadi reaksi kimia atau tidak. Begitu. Demikian jawaban saya. Jika ada salah, saya kembalikan kepada Yulinda Sari. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Saya paham. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin memberi saran atau tanggapan lainnya? Baiklah, jika teman-teman tidak ada lagi yang ingin memberikan saran atau memberikan pertanyaan, mungkin demikianlah presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Jadi saya sudahi presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih.